Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perbandingan hukum manajemen pendetensian di negara Jepang dan Indonesia. Berikut nama-nama kelompok kami. Pertama, ada Muhammad Zudi Syaputra, NRT 2018 1519 101. Yang kedua, ada Muyassar Arsyan Hadi, NRT 2018 1521 101. Yang ketiga ada Oktatri Kurniawan, NRT 2018 1533 101. Yang keempat ada Salsa Syah Putri, NRT 2018 1600 101. Yang pertama, kami akan membahas dasar hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011. Yang ketiga, ada Perdirjenim Nomor F-10.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Dan yang terakhir, Permenkumham Nomor M.M.11.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Kemudian, yang kedua, ada dasar hukum dari negara Jepang. Pertama, ada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 43 Tahun 2011. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 319 Tahun 1951. Yang ketiga, ada Ordonansi Menteri Kehakiman Nomor 37 Tahun 2012. Yang keempat, ada Hukum Ganti Rugi Nasional, The Protection of Personal Liberty Act. Dan yang terakhir, ada Hukum Litigasi Kasus Administratif. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oktatri Kurniawan. Oktatri Kurniawan, dipersilakan. Terima kasih kepada Muyassar Arsyan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur organisasi Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi Indonesia dikepalai oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi, yang dimana membawahi bagian tata usaha, bidang registrasi dan perawatan, bidang penempatan, keamanan, pemulangan, dan deportasi, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Bagian tata usaha sendiri membawahi 3 subbagian, yaitu subbagian umum, subbagian kepegawaian, subbagian keuangan. Bidang registrasi dan perawatan membawahi 3 seksi, yaitu seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan, seksi perawatan, dan seksi kesehatan. Bidang penempatan, keamanan, pemulangan, dan deportasi membawahi 3 seksi, yaitu seksi penempatan, seksi keamanan, dan seksi pemulangan dan deportasi. Struktur organisasi Jepang. Kita lihat sendiri di bagian slide kali ini, yaitu imigrasi Jepang memiliki 8 kantor regional imigrasi di kota yang berbeda, seperti Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, dan Fukuoka. Dan negara Jepang sendiri memiliki 2 rumah detensi imigrasi, yaitu di Higashi-Nihon dan Omura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi rumah detensi imigrasi di Indonesia. Rumah detensi imigrasi pusat memiliki tugas untuk melaksanakan subbagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian, yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Sedangkan fungsi rumah detensi imigrasi pusat adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. 2. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkapan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitas penempatan orang asing ke negara ketiga. Yang keempat, pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Selanjutnya,
Saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Negara Jepang. Tugas Rumah Detensi Imigrasi Negara Jepang di dalam pasal 39 Undang-Undang Pengendalian dan Pengakuan Pengungsi nomor 319 tahun 1959 adalah melaksanakan tugas pokok dari Departemen Keadilan Jepang dalam hal pendetensian orang asing yang melanggar undang-undang pengawasan imigrasi dan pengungsi dalam melaksanakan tugas. Rumah Detensi Imigrasi Jepang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tugas pendetensian terhadap para pencari suaka. Yang kedua, pelaksanaan tugas pendetensian terhadap korban perdagangan. Yang tiga, pelaksanaan tugas pendeportasian. Terima kasih. Mungkin setelah ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salsa Syahputri. Untuk Salsa Syahputri, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Okta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai politik hukum Indonesia. Arah kebijakan. Hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandaskan pada 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, ada landasan politik perundang-undangan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, politik hukum Jepang. Sistem politik dan hukum Jepang didasarkan pada sistem hukum perdata, mengikuti model sistem hukum Eropa, terutama Jerman dan Prancis. Sangat mirip dengan Jepang yang miliki. Jepang menetapkan sistem hukumnya ketika pemerintahan Kekaisaran Jepang dipulihkan pada tahun 1868 sampai restorasi Meiji. Ada reformasi hukum besar-besaran setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan konstitusi dibuat di bawah pendudukan sekutu. Dengan pengaruh US, sistem hukum Jepang saat ini adalah campuran hukum Amerika. Selanjutnya, jenis sistem politik yang digunakan di Jepang. Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini adalah pemerintahan parlementer dengan monarki konstitusional yang terbagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yudisial dipegang oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Rendah. Serta kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kaisar Akihito dan Perdana Menteri. Selanjutnya, kebijakan pendetensian Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 83 Ayat 1, yakni pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. 2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. 3. Dikenai tindak administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, menunggu pelaksanaan deportasi. Dan yang kelima, menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. Selain itu, dijelaskan bahwa jangka waktu pendetensian bagi deteni terdapat pada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 208 dan 214, yaitu jangka waktu penempatan orang asing dalam ruang detensi imigrasi paling lama 30 hari. Apabila terlampaui, maka orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Dalam hal ini, ruang detensi imigrasi adalah suatu ruang untuk mendetensi orang asing yang ada pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi, baik di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun di kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam hal deportasi belum dapat dilaksanakan, pendetensian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Selanjutnya, kebijakan pendetensian Jepang. Aturan yang berlaku untuk pendetensian warga negara asing di Jepang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 319
tahun 1951 ICRRA tentang pengawasan keimigrasian. Undang-undang ini telah ditinjau dan diubah beberapa kali termasuk pada tahun 1982 dan setelah ratifikasi pada tahun 1990 konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi dan protokol 1967. Pasal 24 ACRRA memuat kriteria orang asing yang akan dideportasi antara lain masuk secara ilegal atau melebihi masa berlaku visa, melakukan kejahatan tertentu, dokumen keimigrasian palsu, terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan tanpa izin, dan terlibat dalam perdagangan orang, serta melakukan kegiatan terorisme. Selanjutnya, mekanisme pendetensian di negara Jepang adalah tidak ada batasan maksimum durasi pendetensian. Pejabat imigrasi dapat mengeluarkan perintah pendetensian untuk periode awal 30 hari bila ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa tersangka termasuk dalam salah satu butir pasal 24. Ini dapat diperpanjang untuk tambahan 30 hari. ICRRA Seni 3941. Setelah perintah deportasi dikeluarkan, tidak ada batasan berapa lama seseorang dapat tetap ditahan. Tahanan dapat ditahan sampai deportasi memungkinkan. Dalam hal ini, tahanan adalah detainee yang didetensi. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk rekan saya Zuhri. Terima kasih untuk Caca. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Kanwil dan Kepolisian Republik Indonesia yang menerima penyerahan pengungsi segera menghubungi Rumah Detensi Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan pengungsi. Hal ini guna petugas Rudenim dapat melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, status keimigrasian, dan identitas diri. Setelahnya, melakukan koordinasi dengan PBB melalui Kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Rudenim berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten atau kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi di tempat penampungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Jepang. Penanganan pencari suaka, Jepang telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi dan protokol 1967. Pada tahun 1982, negara tersebut mengubah ICRA untuk memasukkan ketentuan-ketentuan perjanjian dan menetapkan prosedur suaka. Pada tahun 2005, ICRA diamandemen untuk menetapkan bahwa banding atas keputusan negatif tentang permohonan suaka diputuskan pada sidang di hadapan badan yang dibentuk oleh para ahli independen dari luar Kementerian Kehakiman. Untuk tinjauan amandemen, lihat Japan Federation of Bar Association 2006. Next. Permohonan suaka harus diajukan ke Biro Imigrasi dan diperiksa melalui prosedur administratif Kementerian Kehakiman. Pelamar tidak memiliki akses ke bantuan hukum yang disponsori pemerintah, tetapi dapat dibantu oleh pengacara pro bono yang bekerja dengan UNHCR. Jika banding ditolak, pencari suaka dapat mengajukan banding ke pengadilan biasa berdasarkan Undang-Undang Litigasi Kasus Administratif atau ACLL. Pada prinsipnya, UNHCR tidak memberikan bantuan keuangan apapun kepada pencari suaka di Jepang, karena tanggung jawab untuk masalah tersebut berada pada pemerintahan Jepang. Jadi pemerintah Jepang memberikan bantuan keuangan bagi para pencari suaka yang membutuhkan melalui Kantor Pusat Bantuan Pengungsi. Menurut selebaran informasi yang dikeluarkan oleh RHQ, penjelasan kepada pemohon untuk pengakuan status pengungsi. Adapun referensi yang kami dapat untuk presentasi kali ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi. Karya ilmiah atau jurnal ada di Refugees and Asylum Seeker tahun 2006 dan Global Detention Project Profil Japan 2013, publish on March 2013. Dan dari internet juga kami dapatkan melalui Information for Asylum Seekers in Japan dan Political and Legal System Japan. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.